pembelajaran PPKN materi bab 4 Semangat Kebangkitan Nasional 1908. Kita harus mengetahui dulu peta konsep yang akan kita pelajari. Pada bab kali ini membahas 3 poin. Yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. 2. Perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketiga, mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Mari kita bahas poin yang pertama, kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Penjajahan yang terjadi di Indonesia bermula pada abad ke-15 dan ke-16. Bangsa Eropa termotivasi untuk memperluas daerah kekuasaannya. Bangsa Eropa mencari daerah jajahan yang dapat menguntungkan mereka. Mengapa bangsa Eropa datang ke Indonesia untuk melakukan ekspedisi? Ada 3 alasan bangsa Eropa melakukan ekspedisi di wilayah Indonesia. 1. Rusaknya ekonomi Eropa akibat peperangan, di mana pada saat itu terjadinya Perang Dunia yang membawa dampak buruk terhadap ekonomi Eropa, sehingga perekonomian Eropa rusak, terjadinya krisis ekonomi. 2. Berkembangnya teknologi pelayaran pada abad ke-15. Dengan berkembangnya teknologi pelayaran di Eropa pada saat itu, menyebabkan bangsa Eropa ingin mencoba untuk mengekspedisi ataupun mengeksplor perjalanan mereka melalui perjalanan laut. 3. Melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi baru. Mereka melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi baru karena alasan rusaknya ekonomi. Maka otomatis sistem ekonomi mereka rusak. Jadi, mereka berusaha dan berpikir bagaimana cara memperbaiki struktur ekonomi di negara mereka. Jadi mereka mencari sumber ekonomi baru ke negara lain. Bangsa yang pertama datang ke Indonesia adalah bangsa Portugis. Mereka awalnya datang untuk berdagang. Namun lama-kelamaan mereka sewenang-wenang. Bangsa Portugislah yang pertama kali memulai kolonialisme di wilayah Nusantara pada tahun 1509 sampai 1602. Yang pertama melakukan kolonialisme di wilayah Nusantara adalah Alfonso de Albuquerque. Dia adalah seorang pelaut yang berperan dalam pembentukan pemerintahan Portugis di Asia dan arsitek utama ekspansi Portugis ke Asia. Portugis tiba pertama sekali di wilayah Melaka. Mereka melakukan perdagangan yang lama-kelamaan sewenang-wenang terhadap masyarakat Malaka, yang kemudian Portugis memperluas wilayah jajahannya ke daerah lain. Lalu pada tahun 1596, pada abad ke-16, bangsa Belanda datang ke Indonesia, tepatnya di Banten, yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dengan kedatangan pihak Belanda, maka terbentuknya VOC yang bertujuan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia, sehingga dapat menyingkirkan bangsa Portugis dan Spanyol pada saat itu. VOC melakukan tindakan politik adu domba, mengadu kerajaan satu dengan kerajaan yang lain, yang mengakibatkan lemahnya kerajaan-kerajaan di Nusantara. Datangnya bangsa
Belanda dan dibentuknya VOC, rakyat Indonesia semakin sengsara. Hal ini ditandai ketika Dianles berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Dia membuat kerja paksa guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer, membuat rakyat makin menderita. Penderitaan berlanjut karena Belanda kemudian menerapkan tanam paksa. Peraturan tanam paksa ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang bernama Van den Bosch pada tahun 1828. Sistem tanam paksa mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah atau ladang dengan tanaman yang ditentukan oleh pemerintahan dan hasilnya diserahkan pada pemerintah. Tanam paksa menyebabkan rakyat diperas, bukan hanya tenaga, melainkan kekayaan, sehingga mengakibatkan rakyat miskin. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin ulama atau kaum bangsawan. Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, memimpin perjuangan rakyat melawan penjajah. Perjuangan rakyat untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan dan belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami bangsa Indonesia menyadarkan beberapa orang Belanda yang tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Havel, Edward Dawes Dekker, Mr. van Deventer. Mr. van Deventer lah yang membentuk kebijakan politik balas budi. Edward Dawes Dekker menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Buku ini menggambarkan bagaimana penderitaan masyarakat Lebak, Banten. Akibat penjajahan Belanda, Van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Atas desakan berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi. Politik balas budi terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, irigasi. Politik balas budi bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan pemerintah Belanda. Contohnya, irigasi dibangun untuk kepentingan milik Belanda. Pembangunan sekolah edukasi bertujuan untuk menyediakan tenaga terampil dan murah. Di sisi lain, edukasi melahirkan dampak positif bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya masyarakat terdidik, mulai memiliki kesadaran akan nasib bangsanya. Selanjutnya menjadi tokoh-tokoh kebangkitan nasional. Poin yang kedua, perintis kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Penggagas lahirnya Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dialah yang memberikan ide gagasan mendorong agar Budi Utomo didirikan. Dia merupakan dokter lulusan Stovia. Budi Utomo didirikan oleh Dr. Sutomo, merupakan kelulusan dokter Stovia. Budi Utomo didirikan pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo merupakan organisasi pertama di Indonesia yang bersifat nasional berbentuk modern. Budi Utomo melakukan kongres pertama pada tanggal 5 Oktober 1908. Program Budi Utomo adalah mengusahakan perbaikan pendidikan dan pengajaran. Akan tetapi programnya lebih bersifat sosial, karena pada saat itu tidak diperbolehkan melakukan gerakan politik. Besarnya pengaruh pergerakan Budi Utomo dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia, Presiden Insinyur Soekarno pada tanggal 20 Mei 1948 menetapkan hari kelahiran Budi Utomo sebagai Hari Kebangkitan Nasional.
Poin yang ketiga, mewujudkan persatuan dan kesatuan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Persatuan dan kesatuan berarti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam, menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa. 1. Perasaan senasib. 2. Kebangkitan nasional. 3. Sumpah Pemuda. 4. Proklamasi Kemerdekaan. Demikianlah pembahasan pada materi kali ini. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi.